Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fahrizal Ibnu Pradana, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Ciberung, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dengan LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 254110408147. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja dengan melakukan pembelajaran PAI di kelas 6 pada semester 1 dengan materi sebab-sebab halal dan haram. Pembelajaran kali ini menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan TIPEC. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak. Selamat pagi Pak Guru. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Silakan salah satu memimpin Bunda dulu. Siapa hari ini yang memimpin Bunda? Baik, terima kasih. Silakan duduk, siap gerak, berdoa mulai. Oke, kita cek kehadirannya dulu ya. Tanggal 7 ya. Albert, Arfan, Septi. Berarti yang nggak masuk hanya Farhan ya? Ya. Apa Farhan? Sakit. Oke, kita doakan mudah-mudahan Mas Farhan cepat sembuh ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita hafalan dulu surat-surat pendek seperti biasa. Hari ini adalah surat Al-Qari'ah ya. Oke, kita bareng-bareng baca surat Al-Qari'ah bersama-sama. Sebagai anak Indonesia, ya, sebagai anak Indonesia yang tentunya harus memiliki rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu nasional dulu, ya. Dari Sabang sampai Merauke, sudah masih ingat atau sudah hafal? Sudah. Oke, silakan berdiri dulu. Ya, kita nyanyikan lagunya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita. Dan sebelum kita lanjutkan, biar kita semangat untuk melakukan pembelajaran, biar badannya lemes dan tidak kaku, kita berolahraga dulu ya. Nah, stretching ini, kayak stretching. Tidak. Nah, itu tadi kita sudah latihan olahraga lah ya, melepaskan tangan dan sebagainya. Biar kita nanti pelajaran lebih semangat lagi. Dan hari ini kita lanjutkan pelajaran. Hari ini yang akan kita pelajari adalah ini. Ya, tadi di awal judulnya adalah sebab-sebab halal dan haram ya. Jadi setelah pelajaran hari ini, diharapkan nanti kita bisa mengetahui sebab-sebab halal dan haram, kemudian mengidentifikasikan hukum kehalalan makanan dan minuman berdasarkan sebab-sebab yang dipelajari, menunjukkan kehati-hatian dalam memilih makanan dan minuman berdasarkan sebab-sebab halal atau haram ya. Dan pada kali ini nanti kita akan banyak kegiatan yang kita lakukan, ada studi kasus, kemudian ada diskusi, ada nonton video ya, dan ada juga yang paling kalian suka nih, permainan ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Tentang halal dan haram, betul. Pengertian halal dan haram, kemudian hukum-hukumnya atau dalilnya halal dan haram itu apa saja kemarin sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat apa artinya halal? Hal yang boleh dilakukan atau dimakan. Hal yang boleh dilakukan atau dimakan itu halal ya. Oke, ada lagi yang lain? Gak ada? Haram sekarang haram. Hal yang tidak boleh dilakukan dan tidak dimakan. Hal yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dimakan itu haram ya. Kalau halal tadi boleh dimakan dan boleh dilakukan ya. Contoh yang halal apa saja?
Makan ayam. Makan ayam. Oke, ayam goreng, ayam bakar, ayam apa lagi? Nasi padang. Nasi padang. Ada lagi apa lagi? Contoh halal. Bakso, apa lagi? Mie ayam, apa lagi? Nyam-nyam, apa lagi? Banyak ya. Sekarang contoh yang haram. Babi. Babinya jangan bawa guru dong. Daging babi, apa lagi? Buaya. Sekarang Pak Guru mau bertanya. Nanti ada beberapa gambar, kalian pilih ya. Nih. Ini apa aja nih? Ada minuman keras, ada rokok, ada narkoba, atau buah-buahan. Z, Z. Oke. Kenapa memilih Z? Protein sumber berbagai zat yang dibutuhkan ya. Kalau ini Pembuat sak. Pembuat apa? Pembuat sakit. Itu kalau ya kira-kira. Oke. Nah ini kenapa nih? Mas Asri, kenapa Mas Asri? Karena ayam enak dan banyak protein Pak. Kebiasaan. Kalau itu? Haram. Nah, ini kan ada bawang, tomat dan macam-macamnya. Hah? Makanannya kenapa? Aneh-aneh. Oke. Oke. Nah itu tadi kalian sudah memilih ya. Nah ini tadi yang Pak Guru tampilkan ya, itu adalah contoh-contoh makanan ya yang halal dan juga haram. Ya. Sekarang untuk menjawab pertanyaan tadi Pak Guru, nah, kenapa kok ini halal, kenapa kok ini haram? Ya, Pak Guru punya cerita. Ya, silakan salah satu ada yang mau membaca. Ayo jangan yang asli, yang lain coba. Pak, coba Pak. Baca Pak. Perhatikan cerita berikut. Suatu siang Benny dan teman-temannya sedang bermain bola di lapangan. Saat menendang bola, Benny menendang terlalu keras dan bola masuk ke kebun Pak Junet. Saat akan mengambil bola, Diki melihat pohon mangganya. Pak Junet sedang berbuah mangga. Dan saat banyak banget, yuk kita ambil Diki aja buat bikin es mangga pada Diki. Wah boleh tuh, nanti kita campur susu. Kemarin aku habis dibawain oleh susu dari pasar sama susu. Jadi kalian ambil perannya, aku pinjam sebelum blendernya ke atas. Oke, jadi sekarang dari cerita tadi, menurut kalian gimana? Apakah yang dicurigai oleh Rizky ini benar? Ya? Atau penjelasan Rizky yang benar dan Rizky hanya overthinking? Overthinking tahu? Apa? Terlalu pikir macam-macam gitu ya, itu overthinking. Kira-kira menurut kalian gimana? Yang bisa ngasih pendapat? Kira-kira benar Rizky apa enggak? Oh, itu kan karena makanan-makanannya itu nggak halal gitu. Atau benar kata Rizky, oh itu makanan-makanannya halal semua kok, mangga halal, susu halal, es batu halal, blender juga sudah dicuci bersih, jadi aman dong. Apa? Kira-kira apa? Rizky, kenapa Rizky? Menurut Mas Asri sendiri kenapa yang benar Rizky? Karena makanya Oh, karena mangganya itu hasil dari mencuri berarti haram gitu. Walaupun mangga itu sebenarnya kan buah yang halal kan, boleh dimakan. Tapi menurut Mas Asri karena itu hasil mencuri jadi haram. Oke, terima kasih Mas Asri. Tepuk tangan dulu untuk Mas Asri. Yang lain, pendapat yang lain. Oke, kalau bingung ini berarti hal yang bagus karena kita akan cari tahu lebih dalam dengan diskusi kelompok. Ya. Tapi untuk menentukan kelompoknya, karena kemarin kita sudah belajar tentang AI, ya. Jadi hari ini kita akan pakai AI untuk menentukan kelompoknya. Ya. Ini Pak Guru punya pengacak online. Pak Guru tuliskan nama kalian dulu ya. Alba. Terus ini lagi guru absen. Apa? Arfan. Terus Restu. Kita akan buat menjadi 4 kelompok. Ya, kita cek ya. Ada kata-kata. Nah, ini kelompok 1 Andriel, Arfan, Arti, Fadi, Alif, Nafiza. Kelompok 2 Nova, Farah, Febrian, Kepa, Asri. Oke ya, silakan sekarang buat kelompok sesuai dengan anggota kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok
Oh, ini dulu. LKPD ya, silakan masing-masing kelompok. Aku bagikan 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, ya, itu adalah LKPD atau lembaga kerja kelompok kalian. Oke, kelompok nasi padang, mie ayam, ayam goreng, dan durian. Ya, nanti di sini ditulis nama kelompoknya, kemudian kelas berapa. Nah, ini anggota kelompoknya ditulis nama-namanya. Ya. Nama anggota kelompoknya ditulis nama-namanya. Kemudian ini nanti silakan di sini ada soal-soal. Ya, ini nanti dibaca dan di sini masing-masing ada pertanyaannya. Silakan nanti dikerjakan secara berkelompok. Ya, ada dia? Gimana? Boleh apa? Boleh. Ya, silakan nanti untuk menjawab soal-soal ini. Silakan kalian cari, boleh di buku paket, boleh di buku LHS. Pokoknya silakan cari informasi ya yang ada di yang bisa kalian cari. Itu ya, untuk aturannya sudah tahu? Tahu. Ya, kemudian nanti ya setelah dikerjakan presentasikan jawaban kalian di depan kelas. Ya, nanti presentasi. Ya. Terus yang ketiga, perhatikan. Yang ketiga, buatlah sebuah karya yang berkaitan dengan kasus yang kalian bahas. Misalnya membuat pantun, lagu, atau yel-yel, puisi, drama singkat, dan sebagainya. Kita mulai tugasnya dari sekarang. Nasi goreng Dina ini kan apa ya? Makan di restoran yang banyak daging babinya. Jadi iya ya. Jadi gimana ini? Nasi goreng Dina kalau bagi aku mah nasi padang, mie ayam, durian. ayo coba dan goreng. Ada yang ketiga, ayam goreng atau nasi padang. Nah,
Kasus tentang bakso Dimas. Oke. Menurut kalian gimana tuh kasusnya? Jawabannya? Haram. Karena ada campuran daging babi. Apa nih dalam bentuk apa karyanya? Untuk lagu Lagu, kayak gimana lagunya kita dengarkan bersama. makanan halal haram itu ada sebabnya. Salah satunya haram karena asalnya sate babi dan ayam goreng contoh yang halal, alkohol dan bakso babi contoh yang haram. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk. Saya mau bertanya mas untuk kelompok ayam. Setuju berarti sama pendapatnya kelompok ayam tentang baksonya Dimas itu haram? Setuju? Oke, terima kasih. Silakan kembali. Terima kasih kepada kelompok ayam. Karena sesuatu yang berbeda tidak selalu baik. Sifat asal karena nanti makan juga terlalu baik. Sehingga buah yang tadinya halal bisa dimakan dengan kesehatan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Berarti setuju dengan pendapatnya kelompok durian? Ya. Setuju semua ya. Oke, silakan karyanya. Jalan-jalan membeli minyak. Pulangnya ketemu raskin. Jangan makan durian terlalu banyak karena bisa membuatmu sakit. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Pergi ke Jepang naik kapal selam. Jangan. Dan teman-temannya istimewa. Makanan bisa halal bisa haram. Itu semua ada sebabnya. Oke. Lanjut ke Korea naik kapal selam. Meninggalkan dari matahari. Budaya halal jadi haram. Kalau dapat dari Terima kasih ya sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Tadi ada yang menyatakan halal, ada yang menyatakan haram ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Yang pertama halal atau haram karena zat asalnya. Jadi halal atau haramnya sesuatu bisa dilihat dari asal benda atau makanan itu sendiri. Jadi karena memang dari sananya, dari bendanya ini memang sudah halal atau haram. Ya, contoh halal. Semua tumbuhan, buah-buahan, sayuran, biji-bijian itu semuanya halal. Jadi semua tumbuhan itu halal. Sifat, ya. Coba Mas Restu dibaca. halal karena sifatnya. Ya. Atau bisa halal misalnya tapi jadi halal karena sifatnya melekat padanya. Oke. Atau halal karena sifatnya baik. Susu, madu, gandum menyehatkan dan bermanfaat. Buah segar menambah energi. Oke, sebut ya. Jadi selain karena zatnya bisa juga karena sifatnya. Halal dan haram bisa terjadi karena 3 hal ya. Apa saja yang pertama? Zat asalnya, sifat asalnya, proses. Nah, sekarang untuk memperdalam pemahaman kita tentang sebab halal haram ada video. Silakan di. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariat Islam. Kasus-kasusnya tadi, ya mulai dari kasus yang pertama jus mangga segar, ya kira-kira halal atau haram tadi? Haram. Kenapa? Ya, karena yang pertama didapat dari hasil mencuri. Berarti haram karena prosesnya curian. Ya. Kemudian apa lagi itu? Susu. Susunya gimana? Susunya karena tidak ada logo halal, jadi tidak bisa ditelusuri apakah bahannya ini bahan halal atau haram. Sekarang untuk menguji pemahaman kita bermain. Ya, mainnya main apa? Main bola tangga. Ya. Oke, kita akan memainkan ular tangga halal haram. Jadi nanti ada papan ular tangga, mainnya secara umum kayak biasa, ular tangga biasa. Ya, cuma di sini ada beberapa hal yang beda. Ada bintang, silang, tanda tanya. Bintang nanti kalian akan dapatkan keuntungan buat kalian maupun kerugian buat lawannya. Kalau kalian sampai di tanda tanya, berarti kalian harus menjawab soal durian. Oke, tidak ada soal silakan. Dua. Nah, jawab.
Berikutnya. Salah ya, tadi jawabannya Mas Andrea. Berapa? 3. Oke, sudah naik. Ya, ini ya. Tadi siapa yang ada di sana? Kelompok siapa? Ya, ini karena tadi ketabrak oleh kelompoknya Mas Asri, kembali ke posisi start. Ya. Tuh, kalau ketabrak kembali lagi. Berikutnya ayam goreng. Oh, ingat. Nah, apakah mesti uang untuk membeli makanan halal? Oke, terima kasih. Berikutnya. Lagi ayo, cepat. Satu. Durian menang. Tepuk tangan. Oke. Jadi intinya adalah apa? Yang kita pelajari hari ini intinya adalah ya apa? Halal dan haram itu gimana? Ada sebab-sebabnya. Satu. Karena zat asalnya contoh daging babi haram, ya. Terus yang halal apa? Daging ayam. Terus sebab yang kedua selain karena zat asalnya, sifat asalnya contoh. Itu ya 3 hal yang kita pelajari hari ini, sebab-sebab halal dan haram, ya. Dan semua tujuan pelajaran kita hari ini sudah tercapai, ya. Jadi untuk kedepannya kita sudah tahu nih mana makanan yang halal, mana makanan yang haram, ya. Dan untuk mengakhiri, tugas dulu ya. Nanti Pak Guru akan kasih tugas untuk di rumah. Tugas di rumah adalah seperti pertemuan sebelumnya, membuat lagu dengan menggunakan suno tentang halal dan haram, ya. Pak Guru berikan contohnya. Ayo teman kita belajar tentang halal dan haram agar hidup jadi berkah dan disayang oleh Allah. Itu ya. Jadi untuk tugas minggu depan seperti itu. Untuk tugas di rumah ya, membuat lagu dari ya lewat suno halal haram bebas, yang penting intinya tentang sebab halal dan haram. Dan untuk minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita udah tahu nih halal itu seperti ini, haram itu seperti ini. Nah, bagaimana kita menerapkan dalam hidup kita? Minggu depan kita pelajari bersama. Gitu ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Sudah cukup jelas semua? Sudah. Jadi halal dan haram ada berapa sebabnya? 3. Kalau begitu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita akhiri dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan penutup majelis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Setelah ini silakan boleh istirahat. Mohon maaf kalau ada salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.